sampah biang masalah. Buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang kami hormati, Country Director Save the Children, Mr. Ricardo Caivano, yang pada acara Lokakarya Pembelajaran akan implementasi program sekolah, ya, kepada Ibu Yuniati Wahyuni Tias kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami sampaikan kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. Kali ini kami laporkan kegiatan Lokakarya Pembelajaran akan implementasi sekolah komprehensif sebagai berikut. 1. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan, kerangka kerja, dan konsep sekolah aman kepada berbagai pemangku kepentingan manajemen bencana di bidang pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kedua, membagikan pengalaman dan pembelajaran akan praktek penanggulangan bencana di sekolah yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lainnya. Dan tiga, meminta dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar upaya penanggulangan bencana di sektor pendidikan, khususnya di situasi darurat, agar dapat menjadi bagian dari prioritas kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Waktu dan tempat dilaksanakan tanggal 14 November 2013 bertempat di ruang aula di lantai dasar kantor Balai Kota dengan jumlah peserta 100 orang. Adapun narasumber yang akan memberikan materi untuk Lokakarya ini yakni terdiri dari unsur BNPB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, UNOCHA, World Bank, Save the Children, UNICEF, WHO, Yayasan Pena Hijau, Pusat Krisis Universitas Indonesia, Kerlip, Muhammadiyah, dan Dompet Keluarga. Harapan dari Lokakarya ini nantinya akan membangun kemitraan antar pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjadikan pengawas utama pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Selanjutnya kami mohon kepada perwakilan dari Save the Children untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan sambutan dalam Lokakarya ini. Demikian laporan ini kami sampaikan. Baiklah, selanjutnya sambutan dari Country Director Save the Children. I'm very sorry, but my
my Indonesian is not good enough to give speech. Pada yang terhormat jajaran pemerintah terkait, saya mohon maaf karena bahasa Indonesia saya tidak begitu baik, maka saya akan ada saya yang mengembangkan. We thank you for inviting us here today, and I think that subject matter is extremely important. We know disasters are expenses, they take us time. According to the World Bank, we lose $55 billion in disaster response in natural disasters every year. Bencana alam menghabiskan banyak sekali biaya hidup dengan bencana itu setiap harinya. And disaster responses are not the most effective. Respon dari bencana itu sendiri tidaklah efektif dalam mengatasi atau mengurangi penyebab dari bencana itu. Risk reduction. And we believe in the educational sector as one of the. Namun demikian kita tidak dapat melupakan akan upaya pengabdian itu sendiri akan dalam sektor pendidikan. We ask 600 children from more than 21 countries. Community infrastructure must be safe and relief and reconstruction might reduce further risk. 5. Disaster risk reduction must reach the most poor, the most vulnerable. Kami bertanya kepada 600 anak-anak dari kurang lebih 21 negara, apa yang menjadi prioritas mereka dalam kebencanaan, dan inilah jawaban mereka. 1. Sekolah haruslah aman dan pendidikan haruslah tidak terganggu. 2. Perlindungan anak haruslah menjadi prioritas sebelum, saat, dan sesudah bencana itu sendiri. 3. Anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi dan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. 4. Infrastruktur masyarakat haruslah aman. Rekonstruksi dan juga bantuan harus dapat membantu atau mengurangi resiko dari bencana yang akan datang. Dan yang kelima adalah mengurangi resiko dapat menjangkau mereka yang paling rentan. Well, that's what the children say, and I think that we all agree with the children. We do want our children and grandchildren to learn and play in a safe environment, to be prepared before a disaster strikes, and to return to school and a normal life as quickly as possible. So through this workshop, we hope to improve that public awareness and commitment to taking education as a priority for disaster risk reduction and response. To prioritize community resilience, local level action, we propose to strengthen the risk governance and accountability, and we will continue our commitment to promote the 3 pillars of the comprehensive school framework, which are safe learning facilities, school disaster management, and risk reduction and resilient education. We are very happy to see this event today, and we applaud the TKI Jakarta government for prioritizing DRR in city development, and the good works that have been conducted by TPPD, TKI Jakarta, and the Province Education Office in ensuring the quality of education and its continuity during emergency situations by providing the capacity of related education agencies. Terima kasih all of you for being here today and for working hard on this, and I hope that you have a productive day. Thank you very much. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka kegiatan lokakarya kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati Pak Direktur Save the Children, Mr. Ricardo Kaiman. I think you understand Indonesia. Yang saya hormati Panitia Pelaksana Lokakarya, Indonesia. Dari para narasumber, Kepala Pelaksana PWD, Provinsi DKI Jakarta, para kepala sekolah, guru, hadirin dan undangan, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kita punya kesempatan untuk hadir di lokakarya ini. Dan
karena kita yakin ini sangat penting. Kadang-kadang kita jangan jadikan ini hanya semacam rutinitas atau proyek-proyek. Ya istilahnya kita 5 tahun kegiatan, kita hanya mengulang 5 kali kegiatan yang sama. Nah, kita ingin setiap tahun kita ingin mulai belajar. Kalau 5 tahun ya 5 tahun. Nah, tapi kalau soal punya hati peduli itu beda. Kalau kita 20 tahun pengalaman melayani, kepeduliannya itu harus seperti tahun pertama. Kadang-kadang kalau dokter, kalau perawat, kalau baru lulus, itu hatinya itu semangat ngurusin orang. Tapi kalau udah 3 tahun atau 5 tahun, udah kayak potong ayam aja kayak gitu. Nah jadi harus dibalik kalau itu. Kalau itu kalau 20 tahun pengalaman, harus rasanya selalu tahun pertama. Jadi kalau melihat orang. Nah saya kira pelatihan-pelatihan ini juga sama. Nah kita harapkan kepala sekolah, dinas pendidikan, juga dari BPBD, dan ada diskusi. Kemarin saya baru melihat teknologi dari Norwegia. Norwegia kemarin. Itu menarik sekali. Dia ada membuat teknologi papan yang sangat menarik, tapi dia bisa kedap. Jadi kalau sampai ada air banjir datang, satu gedung, misalnya satu gedung sekolah kita, ada satu gedung pengungsian kita, itu dipasangin papan itu, hanya hitungan jam. Jadi airnya datang, langsung dia bikin kolam renang, gitu. Dia tahan. Dalamnya kering. Nah ini yang kita harapkan. Nah kita pikirkan gimana anak-anak bisa sekolah. Jadi sampaikan juga Jakarta juga terlalu lumayan 1 kali 24 jam. Kita kalau terjadi bencana pasti pikirannya mau mesti ke sekolah kan. Karena kamar mandinya cukup banyak, ruangannya juga cukup banyak. Tapi dia harus tegas. Kita harus pikirkan. Nah kita temukan titik-titik. Jakarta yang punya masalah, kita udah salah melakukan pembangunan. Nah, saya kebetulan dulu sekolah geologi gitu ya, jadi tahu peta topografi. Harusnya kalau lihat konturnya udah tempat yang rendah, ya itu tidak boleh diuruk buat bangunan. Kalau yang rendah itu secara alami kita sudah tahu kalau sungainya, daerah aliran sungainya kurang, pasti dia akan jatuhnya ke daerah yang rendah ini. Tapi di Jakarta kan berbalik. Mana ada tanah kosong, dikasih perumahan, diuruk. Yang tadinya kampung tidak banjir, karena kalau ada air hujan turun ke lembah ini. Sekarang kampung kebanjiran, ada perumahan atau bikin apartemen, tingginya lebih tinggi dari rumah atap rumah kita. Diuruk tinggi-tinggi. Dan sebelah, misalnya Jakarta, emang gua pikirin, justru supaya kamu lama-lama tidak tahan di situ, jual rumah kamu. Dan dia beli, tapi akibatnya bahaya. Gara-gara naik terus, sungainya ya kekurangan volumenya. Ditambah lagi orang yang tidak mampu, ditambah lagi orang pintar di Jakarta. Jakarta orang pintar semua, cari peluang semua, nekat pintar semua. Dia punya modal, pinggiran sungai jalan inspeksi dibuat rumah petak sewaan. Sambungin PLN denda juga disambungin atas nama pelayanan pelanggan. Di pinggiran sungai daerah itu dikasih listrik juga. Nah ini yang terjadi kebakaran. Tentu kita sangat senang dari Save the Children. Persoalan kita sekarang adalah banyak sekali anak-anak tinggal di daerah kumuh. Dulu rumah rusun juga masalah. Kami sedang membuat 400 hektar, kayak lagi mau bebaskan di Marunda, 400 hektar lagi. Kami mau membangun 1000 tower, kira-kira 100.000 unit kalau 4-5 lantai. Jadi setengah adalah fasos-fasosnya, tempat bermainnya. Anak-anak itu kita mau pindahkan. Jadi kami mempunyai keyakinan, tentu baik kita mau supaya sekolah aman komprehensif. Kalau lingkungannya tidak aman bagaimana? Kalau ada rumah, anak-anak sudah ketemu kontainer yang besar-besar. Coba lihat misalnya di Muara Baru. Di sana ada pelabuhan Nizam Zaman, pelabuhan Samudra. Itu memperkerjakan 43.000. Itu kira-kira 1 tahun 77 juta US dollar ekspor dari sana. Kapal yang mendarat kira-kira tiap hari hampir 5.000. Dan tidak ada rumah, anak-anak itu tinggal di Waduk Pluit. Begitu jalannya 26 meter tadinya,
Sekarang tinggal 8 meter sampai 6 meter. Karena didudukin kios-kios disewakan. Nah, anak-anak bermain di antara truk-truk kontainer itu. Ini tentu, dan sekolahnya juga sama, di pinggir jalan persis. Nah, model-modelnya kita harus mulai pikirkan kembali. Tapi bagi saya harap pada kepala sekolah dan guru, kepeduliannya itu soal sekolah yang aman komprehensif ini harus seperti pertama kali Bapak Ibu jadi guru. Semangatnya, hatinya, itu harus seperti itu. Nah, saya pun selalu melatih saya seperti itu. Jadi kalau ada mengatakan saya tidak mirip pejabat, saya selalu melatih saya itu seperti aktivis sampai hari ini. Saya sudah 10 tahun di dunia politik. Kelakuan saya itu sama, kata teman-teman saya. Saya tidak ada seperti pejabat. Saya kelakuan saya seperti aktivis, tukang demo saja. Dia mau berantem, berantem aja. Mau ribut, ribut aja udah. Mau dicopot jabatan, copot aja. Dan saya tidak punya jabatan kok. Ini hanya pakai bajunya saja. Nah, ini kita harus punya hati seperti itu. Jadi kita mau peduli sama. Nah, saya selalu menjaga. Saya jadi DPRD, saya sama kelakuannya. Seperti pertama saya bukan jadi DPRD. Ketika saya masih mengkritik seluruh pejabat waktu nongkrong di warung kopi. Nah, begitu saya masuk jadi DPRD, kelakuan saya sama. Begitu saya jadi bupati, sama juga kelakuan saya. Saya seperti orang luar yang marah-marah itu bupati, kira-kira gitu. Yang kesal sama pejabat yang tidak mau melayani, sama. Nah, saya jadi DPR RI, sama juga kelakuan saya. Yang sebel anggota DPR RI ngilup-ngilup perjalanan dinas fiktif. Saya ngomel-ngomelin, tidak mau dengar, saya tulis di website saya. Mencuri sekian duit jalan-jalan semua. Kelakuan saya sama. Saya masuk ke sini, kata teman-teman saya, sama juga kelakuannya. Jadi mohon maaf saja, tidak mirip pejabat saya. Karena saya menjaga hati saya tetap ingin seperti mula-mula. Ketika saya marah dan situasi seperti ini. Nah, saya ingin Bapak Ibu yang di sini, yang aktivis, yang ingin melihat sekolah yang aman, komprehensif seperti ini, harus punya hati yang seperti tahun pertama. Walaupun sudah 20 tahun berjuang, tetap 1 tahun yang pertama. Tapi kalau pengalaman kerja, jangan yang salah. Itu ulang 20 kali jadi bodoh, ngebaut aja terus. 20 tahun kerja tetap tidak bisa bongkar mesin. Kenapa? Karena dia selalu tahun pertama buka baut aja. Nah, ini kawan. Jadi banyak pikiran jalan itu seperti itu kelakuannya. Pengalaman 20 tahun, tapi pengalaman tahun pertama diulang 20 kali. Tidak ada lebihnya apa-apa. Nah, saya yakin melalui Lokakarya ini kita akan belajar banyak. Kami pemerintah Provinsi DKI akan sangat terbuka. Segala hasil Lokakarya atau punya saran, masukan. Kita punya uang besar di DKI, banyak uang. Kita pun bingung mau pakai kemana. Jadi mari kita duduk bersama. Tahun depan akan 67 triliun. Saya perkirakan kalau online jalan dengan baik bisa 70 triliun. Kami memperkirakan sebelum kami meninggalkan tempat ini bisa mencapai 120 triliun. Tadi saya sampai bilang kalau semua mulai beres, kita bisa punya deposito dana abadi 100 triliun di DKI, kesimpan-simpan. Satu tahun 10 triliun, 10 triliun. Kalau 100 triliun di deposito, tiap bulan kira-kira 520 miliar. Itu daerah-daerah rata-rata di kabupaten kota ya sekitar itu aja 500 miliar. Asal pembangunan semua, gedung sekolah, bangunan dibangun, jangan dicuri spesifikasinya. Kalau itu tidak dicuri, kita tidak perlu mengulang yang sama. Jalan-jalan hot-pink, beton, semua jangan dicuri. Nah, kita agak mau main keras sedikit. Kalau ketahuan curi, kita mau penjarakan. Kita ada kerja sama KPK, PPATK, BPK, BPKP, ICW. Kita ada kerja sama semua pihak. Kita akan tangkapin semua. Kalau masih mau main, karena ini mau rakyat. Kita kalau kita tidak marah dengan situasi seperti itu, saya sarankan jangan ada Lokakarya seperti ini. Bagi pura-pura peduli sebetulnya. Kita sudah begitu sebetulnya. Ini cara gitu banyak. Tapi hatinya tidak di situ. Nah, ini yang mau kita ubah. Sama seperti dulu. Kita melanggar peraturan. Dulu ada Inpres, Pak Harto membangun SD Inpres. Wah, suratnya banyak banget dari pusat turun.
sekolahnya udah jelek, kayaknya diruat, langsung kasih komite, kasih kepala sekolah. Wah, kepala sekolah yang tidak pernah ngerti proyek, sibuk ngurusin dokumen, gak ngajar lagi. Dan gak lama sibuk dipanggil jaksa. Karena apa? Kasih orang gak beres. Padahal niatnya kan kalau dulu punya hati, orang tua punya hati, yang dulu pakai uang sendiri, sekali dikasih uang pemerintah, harusnya bangun lebih baik. Apalagi plafonnya itu yang harusnya diganti, tidak diganti. Jadi bukan di Jakarta, di kampung saya dulu, saya tangkap itu. Kepala sekolahnya naik mobil bagus. Padahal udah cukup lah, ada diskon buku 20% itu. Sekolah gila itu proyek. Yang fair aja gitu kan. Maksudnya ini soal hati. Nah ini saya katakan kalau pada guru kepala sekolah punya hati yang pertama seperti waktu dulu mau jadi guru, ini akan menarik. Kalau kita bicara sekolah, bicara anak. Tapi saya juga paling khawatir juga, formasi guru selalu dibuka lebih banyak. Jadi banyak orang pengen jadi PNS itu pura-pura lama jadi guru. Padahal hasratnya bukan jadi guru. Dan golongannya tinggi-tinggi nih sekarang, 4C, 4D banyak sekali. Padahal hasratnya dia tidak jadi guru. Makanya saya berpikir tahun depan saya mau tes saja, mungkin dia cocok jadi sekda. Yang lebih baik dia pindah saja jadi kepala dinas, jadi sekda. Biar gurunya kosong, lalu kita buka penerimaan guru yang benar-benar punya hasrat jadi guru. Baru ketemu. Karena kita habiskan hampir 7 triliun untuk gaji guru di DKI. Mengerikan sekali, provinsi yang lain APBD-nya total 2 triliun, 3 triliun. Kita habiskan hampir 7 triliun. 7 triliun itu saya bicara awal dari Finlandia. Ya kaget ya. Saya bilang Jakarta kami habiskan 7 triliun saya. Itu kira-kira itu saya bilang 70 miliar US dollar. Betul kan 70 miliar US dollar hanya untuk gaji. Wah, itu yang selalu dibanggain dari Bang Yos. Bang, kamu tahu guru-guru DKI paling top abang bayar. Saya bilang, saya setuju waktu itu. Sekarang saya telepon Bang Yos. Ada yang salah Bang di situ Bang. Kita nggak bisa turunkan lagi nih gaji sekarang. Bisa demo para guru tadi. Tapi mengajarnya itu. Sampai ada anak bikin video pun tidak tahu lagi. Karena itu sore cepat mau pulang semua itu. Dia mau pulang semua. Nanti ini juga jauh ini masalah. Jadi kita sudah. Saya ngajar dulu kelas 5. Saya kenali anak-anak sampai namanya. Sampai kalau anak yang pakai kaosnya terbalik, saya tahu pasti ibu bapaknya ada masalah ini. Saya perlu telepon, saya perlu datang. Kalau dia tidak kasih masuk pintunya, Jakarta tidak kasih masuk kan? Saya cari tahu siapa yang kenal dia, siapa saudaranya. Saya ingin tahu ada apa sampai anak kelas 5 ini bisa kacau balau begitu baik pasal. Pembantu pakai pasti lebih baik itu. Ini masih ada sesuatu. Nah kita ingin seperti itu. Dia berencana juga sama Jepang. Waktu itu saya diajak ke Kobe, Kobe yang pernah ada museumnya itu kalau salah. Ingat Kobe beef aja yang enak. Kobe. Saya tanya, dia juga ada semacam RT/RW. Dia bilang, kenapa kalau ada kecelakaan di Jepang itu cepat menolong? Misalnya ambruk itu gempa bumi, waktu didatang tempat pengungsian aman itu langsung diabsen kan? Oh, Basuki belum ada. Kalau alat berat datang mau tolong Basuki, dia tidak tahu rumah Basuki di mana. Dia kan garuk-garuk sembarangan. Tapi kalau ada orang yang tahu, oh rumah Basuki di pojok itu ada sisa ini kira-kira di sini. Jadi alat yang menolong pun akan lebih baik. Nah ini yang kita ingin sampai seperti itu. Jadi kalau kita kenalin semua murid dengan baik, sampai ini kita bisa tahu seperti apa. Ini soal untuk pencegahannya. Kita lagi pikirkan, hanya saya papan lahan banjir itu satu papan kira-kira 15 juta. Padahal hanya ukurannya 2 meter, 2,2 meter kali ya 2,2 meter. Kita lagi bilang, gimana kalau produksi di sini atau join sama perusahaan BUMD kami. Kalau masuk e-katalog kita mungkin akan beli barang ini. Sehingga kalau ada mulai banjir, sekolah yang banjir mungkin kita akan tutupin. Langsung ditutupin. Di dalamnya jadi kering. Kalau pakai pasir kan susah. Nah itu langsung pakai alat
itu bisa lebih cepat. Nah, tinggal yang punya anak bisa sekolah juga. Nah, ini banyak hal yang saya kira Bapak Ibu lebih tahu caranya daripada saya. Kita orang politik cuma ngomong kulit-kulitnya saja. Nanti tinggal baca laporan. Dan sekali lagi dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Lokakarya pembelajaran akan implementasi program sekolah aman komprehensif secara resmi saya buka. Dan para panitia, narasumber dan moderator, dan didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sarah. Sekolah negeri yang rawan terhadap bencana itu berapa persen gitu di DKI? Banyak. Begitu mau kerja, berapa persen? saya nggak tahu itu. Ada loh kalau SD semua. Ada loh saya 30. Banyak jumlahnya. Terus untuk tahun depan sendiri Pak, untuk mencegah adanya perubahan dari sekolah itu apa yang dilakukan dari Pak? Harusnya sekarang mereka udah lihat kemarin saya kejadian kan. Kita tahu kan kalau yang semua atap, plafon semua itu kuda-kuda dari kayu, udah hati-hati. Yang perumahan aja bayangkan kita beli rumah perumahan swasta saja bisa dapat kayu yang sudah berayap. Apalagi kontraktor yang membangun sekolah. Nah, dia mau mikirin, udah serah terima ya udah selesai. Pak, kalau itu kan dulu berarti pengawasannya agak kurang tuh ya, banyak dikorup. Bukan juga, bisa juga karena mereka nggak pernah siapkan anggaran untuk pemeliharaan rayap kan. Rayap kan tiap tahun bisa datang. Nah, apalagi kalau ditambah memang dulu juga ngilep gitu kan. Nah, itu lebih parah lagi. Makanya kita tuh selalu gitu, kalau di audit BPKP selalu benar berapa yang peserta tender, harga terendah berapa, yang walaupun terendah dibanding swasta masih mahal udah benar. Terus spek kayunya emang disebutin usia berapa. Dari cat hitam mana bisa lihat lagi. Padahal itu dalamnya ada rayap, itu masalah. Harusnya memang semua bajaringan zaman dulu lebih mahal. Paksa kayu kan. Kalau sekarang hitung-hitung bajaringan lebih murah daripada kayu yang bagus. Rumah saya aja kosennya nggak ada kayu. Semua aluminium. Aluminium juga banyak harganya. Mau yang kelas berapa? Nah, jadi permainan terlalu banyak gitu loh. Ini kalau mau mainin makap gitu itu terlalu tinggi. Itu kan akan dikatalogkan Pak untuk penambahan. Iya, kita mau dikatalogkan. Nah, kita hanya tender orang kerja nanti bisa seperti itu. Kalau dia beli. Nah, kan sekarang di DKPP juga kelabakan kan. Nah, sebenarnya tinggal ngambil aja tuh harga-harga dijual di supermarket, toko bangunan. Tapi mereka juga menyalahin peraturan dengan cara seperti itu. Ya mesti langsung ke produsen. Produsen kan ada daftarnya kan. Nah, produsen juga kadang-kadang malas urusan sama pemerintah. Ya, nggak terlalu merepotkan gitu. Jadi semua bertahap aja lah kita. Yang penting-penting itu bus yang diutamakan. Alat berat sudah, dump truck sudah. Nah, tinggal bus. Bus itu selalu jual OTP kan sasis, karoseri. Nah, kita mau paksakan, tolonglah untuk jadi katalog. Pak, nanti air, dia mau jadi dia kalau tendangan air ditahan besi pun bisa dia tertarik kabelnya. Kalau di 2,2 meter dia udah 2,2 meter. Itu di sini tuh ada kayak klepnya. Jadi kalau ditekan air dia nahan. Jadi nggak bisa bocor, asal bawahnya rata. Itu dipakai di luar negeri. Kalau sungai meluap, mereka langsung pasang sepanjang sungai. Kalau pas lagi hitung sungai ini nggak sanggup nampung nih.
bisa ngeluap ke jalannya itu pasangin itu semua. Nah ini menarik gitu dia sistemnya. Jadi kalau kita kalau di sini kan bisa juga kita pasangkan. Kalau menyebabkan banjir, sekolah atau rumah sakit yang buat nolong orang itu kita tutup. Ya itu barang boleh dipindah-pindahin. Bisa dibuka, pindah lagi, bukan langsung pasir kan langsung habis. Ini enggak, langsung pasang bisa diangkut-angkut. Nah itu bisa di-drop pakai helikopter kan, ada boxnya semua gitu. Nah itu lebih cepat. Jika sampai banjir, bisa kayak kemarin waktu hari. Kalau sampai itu terjadi, kita bisa blok itu di jalanan sampingnya itu, supaya airnya itu ya tidak masuk ke jalan dulu, sampai dia kerjain. Pak, kalau kerugian sekolah misalnya kebanjiran atau anak-anak nggak sekolah pasti. Itu yang non material berarti. Material juga kena loh, seperti komputernya, perpusnya. Makanya Jakarta rata-rata perpus semua komputer masih dilihatnya di atas lantai 2. Jadi kalau yang nggak ada lantai 2 repot juga. Tapi artinya besar ya Pak kerugian. Tadi dia bilang berapa $55 miliar gitu. Berarti banjir salah satu penyebab kerusakan. 55 miliar juga masih 5 triliun bayar gaji dulu lebih mahal sekarang.